Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari Minggu. Anak-anak udah pada bangun belum? Oh, itu ada yang baru bangun. Itu ada yang udah mandi. Nah, itu yang sudah siap. Ayo. Hari ini kita mulai sekolah Minggu. Wah, kita senang sekali ya bisa sekolah Minggu melalui online. Tapi hari ini Ibu juga ada temannya, ada Bu Endang ini. Bu Endang. Di mana? Oh, ini dia. Bu Endang. Selamat pagi semua. Ayo kita nyanyi dulu Bu Har. Iya, yuk nyanyi kita apa ya Bu Har? Nyanyi hari ini, harinya Tuhan. Ya. Anak-anak boleh tepuk tangan ya di rumah ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin ya, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Anak-anak, kita tadi belum berdoa loh. Ayo kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kepala tunduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini di mana Engkau telah memimpin kami sehingga kami bisa melihat, kami bisa mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir hingga sekolah minggu kami bisa berjalan dengan lancar. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, senang sekali ya Bu Endang kita ya. Ya. Ayo kita nyanyi satu lagi. Ya, sebelum Ya, masuk firman. Sebelum ya, masuk firman nyanyi kita lagi. nyanyi selaku anak yang setia. Kita setia semua ya Bu Endang. Ya. Selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, selaku anak yang setia, bukan selalu siap sedia, bukan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allahku, bukan selalu siap mendengarkan, siap melakukan firman Allahku. Ya, anak-anak sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah Bu Endang. Sudah. Ya, pinter. Sudah. Silakan Ya. Bu Endang. Terima kasih Bu Har. Ya, kita siap pendengaran firman Tuhan ya. Bu Endang mau tanya dulu. Siapa tadi yang mau sekolah minggu ini harus disuruh-suruh pakai rewel dulu? Siapa? Aku mau sekolah minggu. Aku masih malas. Aku masih ngantuk. Aku mau mainan dulu. Siapa tadi yang rewel dulu? Mau sekolah minggu, ayo. Angkat tangan. Oh, tapi ada yang pinter juga ya. Tadi Mama bilang
ini hari Minggu loh, ayo sekolah Minggu. Ya Ma, ayo aku mau sekolah Minggu. Ayo siapa tadi yang langsung mau sekolah Minggu? Siap sekolah Minggu gitu ya. Mandi, pakai baju, ganti yang bersih ya. Pakai baju yang sopan ya. Terus duduk manis mengikuti sekolah Minggu. Siapa tadi yang pinter? Angkat tangan. Ya, anak-anak pinter ya mengikuti sekolah Minggu. Setiap minggu kita mengikuti sekolah Minggu untuk apa ya? Ya, untuk belajar firman Tuhan, untuk mengetahui apa yang Tuhan mau. Tuhan ingin aku melakukan apa ya? Tuh ya. Nah, semua itu bisa kita pelajari ya setiap minggu. Nah, kita bisa belajar dari Alkitab. Yuk, kita buka. Ambil Alkitab ya. Dari Alkitab ini kita bisa belajar mengerti akan keinginan Tuhan Allah. Nah, kita akan sekarang membaca sebagian ya. Sebagian surat Rasul Paulus yang diberikan kepada orang-orang di Galatia ya. Terdapat di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Di sana Rasul Paulus itu mengajarkan supaya kita dapat memilih hidup yang dipimpin oleh Roh. Apa ya hidup dipimpin oleh Roh itu? Nah, kita pelan-pelan belajar ya. Rasul Paulus itu menasihati semua orang ya, tidak hanya dulu jemaat di Galatia, tetapi sekarang pun Rasul Paulus itu menasihati kita, menasihati anak-anak, menasihati oma opa, menasihati papa mama ya, menasihati om tante ya, menasihati semuanya supaya bisa hidup di dalam Roh ya, atau memilih hidup untuk dipimpin oleh Roh. Karena ditulis di situ hidup yang dipimpin oleh Roh itu tidak sama dengan hidup semaunya sendiri, hidup menurut daging. Ditulis di situ ya, hidup menurut daging atau hidup menurut manusia ini itu tidak sama dengan hidup menurut Roh. Karena hidup menurut daging itu bertentangan dengan hidup menurut Roh Allah. Terus apa saja ya kira-kira hidup menurut daging ini ya? Hidup menurut daging ini kita bisa pikirkan pokoknya itu yang tidak baik, yang jelek gitu ya, hidup menurut daging. Kan kita sukanya gini tadi ya, ada yang males ya kan. Nah itu hidup menurut daging kita, sukanya itu males ya, nggak mau berbuat baik, suka berkelahi gitu ya, lalu iri hati. Kok itu gitu ya, aku nggak bisa gitu ya. Ada yang sombong, merasa aku ini loh pandai gitu ya, aku ini loh punya banyak uang, papa mamaku kaya raya gitu ya. Nah itu hidup menurut daging seperti itu ya. Tetapi hidup menurut Roh Allah itu yang baik-baik ya. Hidup saling mengasihi ya, hidup selalu gembira, sukacita gitu ya, lalu sabar, lalu nggak suka marah-marah, tuh ya, lalu baik hati. Ya, siapa di sini yang baik hati? Berarti anak-anak sudah hidup menurut Roh, ya. Nah, Tuhan Allah ingin supaya kita anak-anaknya itu hidup menurut keinginan Allah ya. Hidup menurut keinginan Allah itu hidup menurut Roh Allah. Itu yang diinginkan Tuhan.
Tuhan senang kalau anak-anaknya hidup menurut keinginan Allah. Ya, mulai sekarang kita belajar ya. Setiap kali kita melakukan sesuatu, kita mikir, pilih mana ya, gitu ya. Misalnya besok pagi ya, kita lakukan ini setiap hari. Bangun tidur. Bangun tidur biasanya anak-anak ngapain? Ada yang bangun tidur itu gitu ya, aduh enak ya. Bersyukur bisa bangun pagi, segar udaranya, bisa bernafas gitu ya. Ada juga loh anak yang rewel ya, bangun tidur nangis. Nangis dulu bangun tidur. Aku enggak mau bangun. Aku enggak mau bangun gitu. Nah, ini dari awal pertama kita bangun tidur kita bisa pilih. Kita mau rewel dulu atau langsung bangun gitu ya. Nah, lalu setelah bangun tidur, biasanya apa ya bangun tidur? Mandi, ya kan? Mandi. Lah, mandi itu ada anak-anak yang dengan senang hati mandi, dengan sukacita. Hore mandi, ya sambil mainan air mandi gitu, dengan senang. Ada anak loh yang rewel juga, nangis mau mandi. Mama suruh mandi, ayo mandi. Rio, mandi, ya. Matthew, mandi, ayo. Empo, aku enggak mau mandi. Dingin, enggak mau mandi, gitu. Nah, pilih mana, yo? Pilih mandi dengan senang hati atau mau rewel, mau nangis dulu, gitu ya. Nah, setelah mandi, apa ya? Makan. Nah, makan di sini juga anak-anak itu ada yang pilih-pilih lauknya. Aku enggak mau sayur, aku enggak suka ini, bosen, enggak mau sayur, maunya daging, maunya telur, mata sapi yang kuningnya di tengah-tengah gitu ya. Banyak permintaannya gitu ya. Ada juga anak yang pinter, makan yang disediakan mama, yang disediakan di meja makan, dimakan dengan senang hati. Meskipun lauknya tempe goreng, sayur, ya, sayur bening. Wah, enak sekali itu, dimakan dengan sukacita, ya. Nah, itu soal makan. Lalu setelah makan biasanya apa ya? Tadi sudah bangun, sudah mandi, sudah makan, terus main. Ya, yuk kita main-main sekarang. Main sama saudara, ya. Kadang kita main sama sekarang tetangga deket gitu ya, ada sebaya, ayo kita main-main gitu. Nah, di dalam bermain kita juga bisa memilih sebagai anak yang menyenangkan Tuhan atau hidup yang tadi menurut daging ya. Nah, anak-anak bisa di dalam bermain baik-baikan ya. Ayo main kita sama-sama, kita punya mainan dimain bareng-bareng gitu ya, sama-sama. Tapi anak yang menurut daging tadi bisa aja berkelahi di dalam bermain ya, rebutan mainan gitu ya, berebut mainan, ini punyaku, aku pokoknya aku maunya ini gitu ya. Nah, tetapi anak Tuhan ya, anak yang menurut keinginan Tuhan, dia akan main baik-baik ya. Yuk kita main sama-sama gitu ya. Nah, terus lagi itu soal main ya. Lalu ada lagi soal belajar. Ya, belajar itu juga ya, ada anak-anak tuh yang disuruh belajar susahnya bukan main ya. Aku mau belajar, aku bosan. Aku enggak mau belajar, enggak mau gitu. Ada yang anak-anak disuruh belajar, ayo pelajaran itu di sekolah meskipun online ya, harus dikerjakan ya secara rutin ya, secara baik gitu. Ya, oke Ma, aku siap belajar gitu ya. Kita belajar dengan sukacita ya. Susah apa gampang ya anak-anak ya? Susah apa gampang? Susah ya? Susah itu. Maunya aku tuh enggak mau gitu ya. Nah,
anak-anak memang ya hidup menurut keinginan Allah itu harus kita belajar setiap hari. Yang penting kita siap untuk belajar ya. Kita belajar dengan berdoa ya, minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, siap anak-anak belajar? Ya, pinter. Ya, sekarang kita menghafalkan ayat hafalan dulu ya sebelum kita tutup. Ayat hafalan kita dari tadi, bacaan tadi diambil ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat 25. Bunyinya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, mari kita berdoa ya, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memimpin kita untuk kita bisa melakukan apa yang diinginkan Tuhan Allah. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami dapat mengikuti sekolah minggu pada saat ini. Kami berdoa biarlah kami dapat melakukan apa yang kami dengar saat ini. Seperti pujian yang kami nyanyikan tadi, kami siap mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Kami minta pimpinan Roh Kudus sendiri untuk kami dapat melakukan apa yang diinginkan Allah untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kita mau pujikan satu lagu lagi. Ayo Bu Har, yuk kita puji Tuhan lagi. Ya, kita memujikan susahnya aku taat ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ya, kita sudah mengikuti sekolah minggu, anak-anak sudah pinter ya mengikuti sekolah minggu dari awal sampai selesai ya. Tapi lebih bagus lagi kalau melakukan ya Bu Haria. Iya melakukan Bu, betul. apa yang kita pelajari saat ini. Iya. Kita bisa memilih yang baik, Taat. memilih taat apa yang Tuhan inginkan ya. Iya. Oh, sudah berapa lama ya? Iya, lama ya Bu ya. Sudah selesai ya kelihatannya. Oh. Duh, sayang ya. Tapi besok minggu kita bisa ketemu lagi ya Bu Haria Iya, dalam ketemu sekolah lagi. minggu yang akan datang ya. Selamat pagi adik-adik. Bye-bye. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang.